urang sini anu syukuran urang tiasa keneh bari cenah ada dipaksakeun sagala pigi kana dipaksakeun ulah borora kan ari barang tuanya dipaksakeun jadi bukan urang mah tos dikasukuran ulah make padahal atau kumaha itu syukuran di saat misalnya kerja wadah di orang biasa ngajakeun sing enggal bae segala urusanna biasa ngabeli dasar nama sekolah alit mana teh coreng cangkir teh asa ariwang teh kita santai gitu tapi dasar lalu begitu saya ini kalau dan keluarga tu orang mensyukuri terus muntiasa menikmati jantan segala pinang tu ageng kanggo baban urang urang habitan bae itu nyandak tema ngari tenang bae cenah Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kajian ini bantun duka berkenan duka henteu tapi da ieu asa hoyong terang jadi di ekeun mah dipebade dikajikeun bae pedes terang gitu ieu nana penyelesaianna sakumaha di ditep judulna tentang mendekati penguasa. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dan Anas Rasulullah SAW bersabda, al-ulama wa amana'u ummana'u rasuli malam yukhalitu sultani walam yadkhulu fi dunya wa idza khalatus sultana wa dakhalu fid dunya faqad khanu rasula wa taziluhum wahzaruhum. Artinya ulama adalah penerus perjuangan para Rasulullah selama tidak menjilat penguasa dan tidak terjerumus dalam urusan duniawi semata. Tetapi jika mereka berbuat demikian pasti menyalahi dalam tanda kurung ajaran para Rasulullah atau setidaknya kurang perhatiannya dalam melakukan tugasnya. Maka jika demikian keadaannya, hindarilah dan berhati-hatilah terhadap mereka. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubaid Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjilat atau mendekati penguasa pasti menjauh dari Allah, dan orang yang bertambah banyak pengikutnya pasti bertambah pula setannya.
Dan yang bertambah banyak hartanya pasti bertambah berat hisabnya. Dimaksud dengan menjauh Allah yakni bertambah jauh dari ajaran, yaitu Islam yang diridhoi Allah. Nasihat Hudzaifah, berhati-hatilah dari tempat fitnah. Apa yang dimaksud dengan itu? Jawabnya, pintu-pintu dan kedudukan para penguasa. Ketika ada orang bertanya, kami mendekat penguasa, lalu kami menyetujui pembicaraan yang bertentangan dengan kenyataan di luar atau di masyarakat. Maka Ibnu Umar menjawab, perbuatan semacam itu adalah termasuk nifaq dan orangnya disebut munafik. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang dalam tanda kurung tekun beragama jika mendekati penguasa, maka keluarnya tidak lagi tekun atau aktif melakukan beragama. Kenapa demikian? Jawabnya, karena yang diharap adalah keriduan penguasa dengan pengorbanan atau membangkitkan kemarahan Allah akibat fatwanya. Setengah ulama menyatakan jika ada orang ahli atau tokoh agama mendekat orang kaya, berarti ia berbuat riya atau ingin dipuji. Dan jika ada ulama mendekati rumah penguasa dalam tanda kurung berkali-kali, berarti dia orang yang tidak lagi sehat otaknya. Abu Hurairah berkata, tiada bahaya melebihi 3 perkara, yaitu 1. Cinta dinar atau uang emas atau uang perak. 2. Ambisi kedudukan atau pangkat duniawi. 3. Menjilat penguasa, padahal Allah telah mengatasi semua itu. Kata Makhul, orang yang belajar ilmu agama khususnya Al-Quran, lalu menjilat para penguasa, maksudnya loyal kepadanya, maka berarti ia menyelam di jahanam sedalam-dalamnya. 2. Bahaya akibat berkawan dengan penguasa. Hal ini jika ia tidak mengenalnya, tetapi jika ia mengenalnya maka melebihi 2 bahaya, yaitu 1. Loyal kepadanya, terancam agamanya. 2. Menentang kepadanya, terancam jiwa dan keselamatan keluarganya. Kata Fudail Iyad, orang yang menjauhi penguasa sekalipun tidak melakukan salat-salat atau amalan yang bersifat sunnah lebih utama daripada yang puasa setiap hari, tahajud di malamnya, dan berjihad secara berhaji, tetapi menjadi penjilat penguasa. Buruk tiada terhingga bagi seorang alim atau ulama ketika dicari orang, tiba-tiba ia berada di tempat para penguasa. Dari Hasan, Nabi SAW bersabda, pertolongan Allah selalu bersama umat Muhammad selama mereka taat atau ulamanya tidak menjunjung
menjunjung para pejabat, dan selama orang-orang saleh tidak ramah atau berlaku lunak kepada para pejabat, dan selama ulama Quran tidak menjilat para penguasa. Tetapi jika mereka telah berbuat demikian, maka Allah menghapus barokah dari mereka dan mendudukan para penguasa kejam. Ketakutan selalu menghantui mereka dan membiarkan mereka dalam penderitaan atau kebodohan dan kemiskinan. Nabi Isa dalam nasihatnya, "Hei para ulama, kalian tidak menyimpang dari jalan lurus dan telah rakus cinta harta dunia, sebagaimana para penguasa meninggalkan hikmah atau kebijaksanaan. Maka lepaskanlah dunia ini untuk mereka, yakni karena mereka tidak berhajat pada hikmahmu. Maka hendaklah kalian berbuat demikian pula, atau jangan berhajat harta dunia mereka." Kata Syakik Salamah, Umar Khattab menugaskan Basir Asim Sakafi menarik dan mengatur zakat dari suku Hawazin. Ia terlambat. Ketika ditanya Umar, "Kenapa tidak segera kau lakukan perintahku?" Apakah beralasan membantah perintahku? Jawabnya, "Benar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjadi penguasa seseorang kelak di hari kiamat akan dihadapkan hingga ditegakkan di atas jembatan jahanam. Jika jujur atau adil, maka selamatlah ia. Tetapi jika menyimpang dari kebenaran atau keadilan, maka berlobanglah jembatan itu hingga terjerumus ke dalamnya sepanjang 70 tahun. Lalu Umar mukanya berubah pucat dan sedih. Sesudah itu bertemu dengan Abu Dzar dan ditanya, "Kenapa kau Umar?" Jawabnya, Aku susah sesudah mendengar hadis Nabi yang baru saja diungkapkan oleh Pak Basir." Kata Abu Dzar, "Baru kali ini aku mendengarnya." Lalu Abu Dzar berkata, "Aku bersaksi aku pun telah mendengar hadis semacam itu." Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hakim yang adil dihadapkan kelak di hari kiamat, ia terasa sangat berat, katanya. "Seandainya aku dulu tidak pernah memutuskan hukum di antara dua orang, pasti tidak demikian beratnya hisabku." Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diangkat menjabat hakim, maka seakan-akan disembelih tanpa menggunakan pisau. Abu Hanifah diminta oleh Abu Ja'far, katanya, "Hei Abu Hanifah, bantulah kami dalam pemerintahan ini." Jawabnya, "Dalam hal ini aku tidak sepantasnya." Kata Abu Ja'far, "Subhanallah." Ia mengulang permohonannya. Jawabnya, "Hei Amirul Mukminin, jika aku benar jujur, maka aku sudah memberitahukan padamu. Dan jika aku bohong, maka kau jangan menyerahkan suatu urusan padaku, karena jelas bohong." Kata Abu Musa Asy'ari, ketika aku akan ke tempat Rasulullah SAW, dua orang mengikuti
Dan sesudah sampai di tempat Rasulullah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, serahkan tugas pada kami setengah amilmu." Jawab beliau SAW, "Kami tidak memakai petugas-petugas yang ambisi dan melamar pekerjaan kami." Jadi, Nabi SAW bersabda, "Hei Ka'ab, aku mohonkan perlindungan bagimu dari para penguasa yang bodoh." Diulang hingga 3 kali, yakni penguasa yang dipegang sepeninggalku. Maka orang yang setuju dengan pendapatnya berarti bohong, dan yang membantu berbuat aniaya berarti aku bebas dari mereka, dan sebaliknya mereka bebas dariku. Hei Ka'ab, setiap daging dari makanan haram maka api neraka sepantasnya baginya, dan puasa itu sebagai perisai, sedekah melenyapkan dosa, dan salat alat pendekat kepada Allah. Hei Ka'ab, setiap pagi manusia ada 2 macam, yaitu 1 yang menjual dirinya memenuhi nafsunya akan binasa. 2 yang menjual dirinya demi ridho Allah berarti bebas dari api neraka. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Musa Abdus Somad dari Zadan, katanya, ketika kami bersama Ibnu Abbas, kelihatan banyak orang usung-usung atau pindah tempat. Lalu ia bertanya, "Ada apa kalian? Apa yang terjadi?" Jawabnya, "Kami lari dari wabah Ta'un." Lalu Ibnu Abbas berdoa, "Hei Ta'un, ambillah aku. Hei Ta'un, ambillah aku." 2 kali. "Kenapa kamu minta mati, sedangkan kamu termasuk sahabat Nabi?" Dan beliau SAW melarang orang minta mati. Jawabnya, "Karena 6 perkara yang kulihat bahwa beliau khawatirkan terhadap umatnya, yaitu 1. Penguasa yang terdiri dari para pemuda. 2. Banyaknya polisi. 3. Terjadinya suap menyuap dalam hukum. 4. Renggang atau putusnya ikatan famili. 5. Mengecilkan atau menganggap sepele amanat janji. 6. Para pemuda yang menjadikan Al-Quran hanya sekedar syair atau nyanyian, maka tidak mengetahui isi kandungannya dan tidak pula mengamalkan isinya. Hasan Basri melihat orang ahli qiraah lalu bertanya, "Bagaimana perasaanmu, hei ahli qiraah? Ini bukan tempat orang-orang bertakwa, karena dia berada di tempat orang-orang yang tengah maksiat." Nabi SAW bersabda, "Awas, hati-hatilah kalian dari 3 macam manusia, yaitu 1. Bertetangga dengan orang kaya atau hartawan. 2. Ulama pemerintah atau yang menjilat-jilat mereka. 3. Ahli qiraah pasaran, dalam tanda kurung yang selalu berada di tempat orang-orang tengah bermaksiat."
Kata Dahak, semalam suntuk aku berbolak-balik di atas ranjangku sambil mencari atau memikirkan satu kalimat yang bisa membuat puas penguasa atau rajaku, tetapi tidak sampai membuat marah Tuhanku. Sungguh aku tidak dapat menjumpainya. Ibnu Abbas dalam nasihatnya, hindarilah pintu para penguasa, karena jika kau memperoleh harta dunia mereka, pastikan mengorbankan akhiratmu sebesar-besarnya. Setengah ulama menyatakan mendekat para penguasa mengakibatkan harus berbuat 3 perkara, yaitu 1. Berusaha membuat kepuasan mereka. 2. Mengagungkan harta dunia mereka atau kedudukan mereka. 3. Menyetujui amal perbuatan mereka. Wallahu wala quwata illa billahil aliyyil azim. Siga nasa kedik ieu teh tidak. Siga teh berat macakna mana mung tiasa mangmaoskeun bae. Tapi dah hoyong terang isina hapunten bili kumanya ngageser tina kaji-kajian saresna. Tapi da ilmu kedah terang yang segala rupi gitu. Ya mas, karena di dia nyadatna materi nage stres diaoskeun, tapi sigana teh teuyeunana teh kupasanana teh langkung seueur kumaha kitu hayu urang sama sami-sami pikeun anu bade di pedatkeun di sagala rupina anu langkung terang langkung tampi kumaha julin mangga kasadayana dangkeun sareng nglegepkeun nya upami teu ngartos taoskeun. Da ieu teh mahanya kumaha sih siga disebat tabu dah henteu nya ieu teh, tapi dah jadi disebat transparan henteu gitu. Jangan ai urang mah di pangaosan mah ya ilmu mah insyaallah urang dilari bae gitu. Meungpeung aya nu nerangkeunana gitu. Hatur nuhun. Satu acana makanya kan sama Judin ulah ragu-ragu sasekapna. Da ieu teh jamaah teh masih RL teh larung karosong kene kanggo nampi ilmu teh gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bab ngenaan nyadotan penguasa pemerintah. Kewaspadaan tadi anu dirugikan, anu dikhawatirkan eta secara umum teh nyata menjilat ke penguasa. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan pami bisa sumping ka penguasa teh, tapi biyanna hoyong ngadugikan pituah kalimat atau nabi nasihat sampai disebat dinaji keterangan riwayat anu jalmi anu kagolong saya teh jalmi anu ngadugikan kalimat hak ya amama sultanin jahil, kalimat anu hak payunan penguasa anu tolim. Meski berat resikonya. Tapi kamari ningali Kiai Abu Bakar Ba'asyir nembe wantun kamari katinggalna teh sumping ka Jokowi. Kepungkur panginten susah mungkin nembe kamari teh
sumping ka Solo terus Jokowi terus eureun mun baheula mah ya, tapi baheula mungkin seharian segar rintangan gitu. Tapi Ali Hidayat mau Iya, sebab Ali Hidayat ada program sami sama pemerintah itu. Punya program yang sama dengan pemerintah, maka disambut pemerintah. Pamingan kesehatan unggul tah duka tah. Pami tergaduh proyek gitu misalnya anu bade ngadugikeun teh unggul pada masa nasihat itu. Insya Allah tak semudah eta ngenten ya. Setelah tadi gaduh proyek pertanian agak bisa maka disambut ditambah terus ngecaket noge aya di Muhammadiyah saya tak pak saya ketipan tadi kan tamagli itu kaitannya disambut presiden. Jadi tapi pemi tergaduh proyek-proyek gitu mah ya sehingga nama susah di orang apa mis ngadugikan nasihat unggul teh susah sih kan susah. Abdi Kapungkur pernah sarang maskur ya, ke wakil bupati itu menuju usum togel teh ada batur demo gitu ya. Abdi sarang maskur kap ka Pak sebetulnya Pak Hilmi sudah wakil ya Ilyas Hilmi Ilyas ditampi bagus ditampi aja tapi sebab anjena oge ngerti itu tapi teu wani dongkap ka bututi hati gitu ya ya ku berbagai persoalan jadi sumping kaya baik kan kalau saling sami ngerti gitu ya alhamdulillah tampi kebungkur deh. Nah santos ini tampi itu ngaruh besar ngaruh nate telami terus aya surat edaran di kecamatan-kecamatan ngenaan pelarangan ngenaan togel gitu ya. Mengefektif hukumnya itu sebetulnya gitu. Ngancara lepet deh, jangan lepet ka itu ya tadi di hadis-hadis kan disebutkan ayat gambaran tadi orang memang sebelum mendekati penguasa bicara atas nama agama. Nanti kalau sudah keluar dari sana itu agama hilang. Itu hilang. Maka Rasulullah SAW ada sahabat dulu ingin jadi sekretaris Nabi, membantu Nabi. Tidak dibolehkan oleh Nabi itu. Kalau lagi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ingin jabatan kepada Nabi, tapi oleh Nabi tidak dikasih. Sebab Nabi sudah tahu pribadi yang melamar ini. Jadi ada isyarat bahwa menghati-hati aja urusan-urusan pemerintahan. Ada khalifah yang bagus, ada khalifah bagus. Khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Bagus itu, penguasa bagus itu. Itu sering undang ulama itu. Enten sari ulama nyaketan, tapi Umar bin Abdul Aziz undang ulama ya. Mungkin mirip-mirip dia oke, kadang-kadang di pemerintahan oke ayah, kadang undang ustadz, undang kiai. Samina gitu ya, persamaannya dengan dulu Umar bin Abdul Aziz juga sering mengundang kiai kalau sekarang ulama. Mungkin sekarang juga ada yang mirip itu, hanya nih kemudian kalau Umar bin Abdul Aziz mengundang ulama itu memang ingin dinasihati. Di antara topik yang sering dipesan kalau sekarang di request istilah Umar bin Abdul Aziz itu, si ulama itu disuruh bicara tentang kematian. Disuruh bicara tentang kematian. Di pendoponya itu suruh bicara tentang tema kematian. Itu yang disuruh ininya di antara temanya. Bedanya begitu. Kalau dengan sekarang mungkin bedanya banyak, kebanyakan kalau sekarang tuh untuk mendoakan kelanggengan kedudukannya,
mendukung mungkin program-programnya, paling begitu. Kalau sekarang jarang diingatkan kepada yang namanya tanggung jawab nanti di akhirat. Pernah enggak ikut pengajian di pendopo? Pernah sekali. Pernah sekali. Bicara sekarang dirinya. Pasti tidak akan bisa dipastikan tidak akan bicara tentang tanggung jawab di akhirat. Mesti ya. Di pendopo juga ada kadang-kadang pengajian tuh malam Jumat kan? Dulu malam Jumat ya, malam Jumat dulu. Tapi temanya itu bukan untuk meluruskan, bukan kritik, bukan. Pasti temanya adalah doakan Bapak biar ini program bagus, paling gitu dah. Yang mendukung aja ya. Untuk kelanggengan kedudukan biasanya gitu. Nggak ada yang minta nasihat, nggak ada. Itu bedanya dulu dengan sekarang, penguasa dulu dengan sekarang. Contohnya Umar bin Abdul Aziz itu yang disebut Umar Jilid kedua itu. Di antara ceritanya yang paling bagus gambaran singkatnya, Umar bin Abdul Aziz kalau melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dilaksanakan malam hari misalnya, tugas-tugas kenegaraan itu kan pakai lampu biasanya, pakai lampu negara. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz putranya ingin berbicara tentang pribadi. Akhirnya lampunya dipadamkan. Ditanya, kenapa lampu dipadamkan? Ya kalau bahasa kita, ini lampu negara. Saya dengan kau sekarang akan bicara tentang keluarga, akan bicara tentang pribadi. Makanya tidak pakai lampu yang fasilitas negara itu. Saya kira itu. Jadi kalau beliau tugas-tugas kenegaraan ya pakai fasilitas itu, lampu itu yang dicontohkan. Tapi ketika mau bicara tentang masalah keluarga, masalah pribadi, dipadamkan lampunya itu, karena tidak ada hubungannya dengan yang mau dibicarakan. Segitu warungnya ya? Ya gitu, segitu warungnya. Jadi sikap begitu tuh yang hati-hati, maksudnya kehati-hatian itu yang kita ambil pelajaran, yang disebut waro itu. Baik kita sebagai rakyatnya yang mau mendekati pemimpin, kehati-hatian yang tetap ditekankan di tadi pengajian itu ya. Makanya penjilat itu tadi disebut sebagai hal-hal yang bahaya itu oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti turunan, mungkin saudara, pemilih, ada yang di pemerintahan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap diselamatkan dengan keamanahan, istilahnya amanat, kejujuran. Itu yang paling penting kan, amanat ya, amanat. Kalau tidak ada amanat tadi maka disebut orang yang munafik, istilahnya orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita banyak mengambil pelajaran dari keterangan-keterangan tadi, terutama kaitannya rakyat dengan penguasa. Kalau kita punya kesempatan itu, mudah-mudahan anak-anak kita mungkin juga turunan kapan-kapan punya kesempatan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari masalah penjilatan itu ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.